Kadang-kadang tanah-tanah yang pemiliknya mungkin tidak paham proses mengurus sertifikat, dan mungkin juga karena tidak mampu secara ekonomi mengurus sertifikat, lantas tiba-tiba sertifikat tanahnya atas nama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, persoalan pertanahan merupakan persoalan yang selama ini terkesan sangat banyak masalahnya. Persoalan mafia tanah bagaikan persoalan yang tidak bisa tuntas selama ini. Banyak sekali korban berjatuhan karena ulah mafia tanah di mana-mana. Ketika sekarang ini Menteri Pertanahan atau Menteri ATR BPN dipegang oleh seorang mantan Panglima TNI Jenderal Bintang 4, Hadi Cahyanto, banyak harapan tertumpang kepadanya dari masyarakat. Sebab dengan ketegasannya, rakyat nampaknya berharap agar kasus mafia tanah ini benar-benar bisa tuntas, bisa hilang di bumi persada ini. Dan persoalan tanah ini, sengketa tanah khususnya, bisa adanya selesai dan tuntas di seluruh wilayah Indonesia. Kita melihat harapan besar juga tertumpang dari anggota DPR RI atau anggota parlemen kita. Saya ingin bacakan sebuah berita tentang hal ini berupa penegasan dari seorang anggota parlemen, Gus Pardi Gaus. Sebuah berita di bawah judul Menteri ATR BPN diminta lebih berani bersihkan internal kementeriannya. Berita ini diturunkan inilah.com tertanggal 24 Juni 2022. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto mengevaluasi dan lebih berani membersihkan internal kementeriannya, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk pihak swasta dan pihak lain yang melakukan persekongkolan jahat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat, kata Gus Pardi dalam keterangannya di Jakarta Jumat 24 Juni 2022 lalu. Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN ini mengatakan kehadiran sosok mantan Panglima TNI yang diamanahkan sebagai Menteri ATR BPN itu diharapkan akan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia. Menurut Gus Pardi, masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap, sehingga hal itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masalah tersebut membebani masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan. Dia juga menilai persoalan mafia tanah tidak luput dari adanya oknum birokrasi yang terlibat sehingga membentuk sindikat atau mafia tanah. Tanah yang sudah dibebaskan dan sudah dibayar tinggal eksekusi, tahu-tahu diklaim pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah. Nah, ini siapa aktornya ini? Tangkap, tindak tegas, dan ungkap jaringan serta komplotannya. Ungkapnya. Oleh karena itu, Gus Pardi menekankan perlu langkah lebih berani dan tegas dengan kepastian hukum kuat agar para pelaku mafia tanah mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sahabat BN, memang
mafia tanah ini sudah sangat menjengkelkan bagi masyarakat. Di mana-mana tanah yang dimiliki oleh seseorang, bisa saja orang itu jadi korban dan tanahnya menjadi sertifikatnya atas nama orang lain. Dan berbagai modus lainnya yang dilakukannya selama ini. Dan ini perlu ada ketegasan untuk melibas semua ini. Dan kita yakin ketegasan dan komitmen dari Hadi Cahyanto betul-betul serius tampaknya dalam ini. Buktinya, belum sampai mungkin 1 bulan Hadi Cahyanto menduduki jabatan Menteri ATR BPN, baru lalu telah berhasil ditangkap 6 orang pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi. Dan 1 kepala BPN di Palembang juga ditangkap. Kedua kasus ini berkaitan dengan mafia tanah. Dan Hadi Cahyanto pun menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membela kalau terlibat masalah mafia tanah atau terlibat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tentang persoalan pertanahan. Ini tegas disampaikan. Seperti diungkapkan Gus Pardi Gaus, memang itu yang terjadi selama ini. Kadang-kadang tanah-tanah yang pemiliknya mungkin tidak paham proses mengurus sertifikat, dan mungkin juga karena tidak mampu secara ekonomi mengurus sertifikat, lantas tiba-tiba sertifikat tanahnya atas nama orang lain. Mafia tanah ini ada yang dari dalam atau dari internal Kementerian ATR BPN sendiri, dari eksternal juga, oknum-oknum di tengah masyarakat juga ada. Dan semua ini kita yakin nanti Pak Hadi Cahyanto, kalau dilihat sepak terjangnya ketika baru saja memegang jabatan, kita yakin ke depan ini akan bersih. Dan Pak Hadi Cahyanto, kita yakin juga bahwa dia akan berupaya sekuat tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keinginan rakyat tentang hal ini. Sebab telah terlalu lama rakyat menderita, rugi, dan makan hati karena persoalan tanah ini. Jadi kita juga rakyat berharap kepada Pak Menteri Hadi Cahyanto agar jangan ragu-ragu menindak tegas siapapun yang terlibat dalam persoalan mafia tanah ini. Siapapun. Mungkin saja tanah hutan belantara, lantas tiba-tiba ada saja sertifikatnya. Sementara pemiliknya tidak mengetahui, atau orang yang berhak atau pihak yang berhak terhadap tanah itu tidak tahu sama sekali. Dan juga kita tentu berharap kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam persoalan pertanahan ini, jangan segan-segan melaporkan. Sekarang kan sudah ada Satgas Anti Mafia Tanah yang anggotanya terdiri dari pihak Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian ATR BPN sendiri, yang menangkap 6 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi baru lalu, serta kepala BPN di Palembang baru lalu, itu dari Satgas Anti Mafia Tanah. Dan kita berharap Satgas ini merata operasinya ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sebab tidak tertutup kemungkinan sekarang dan di ujung-ujung bukit sana, di hulu-hulu sungai sana, di kampung-kampung terisolir sana, perlakuan mafia tanah ini berjalan secara masif dan sistematis. Sekali lagi kita ingatkan kepada pihak masyarakat yang merasa dirugikan tentang persoalan tanah ini, laporkan saja siapapun orangnya,
kalau terlibat dalam persoalan mafia tanah harus ditindak tegas siapapun. Kadang-kadang akibat mafia tanah ini antara orang bersaudara bisa bertengkar. Ini menganggap ini yang menyerahkan tanah, ini menganggap ini yang menjual tanah. Padahal dia satu keluarga atau satu rumpun saudara. Sulit mengetahuinya. Karena itu laporkan saja. Sehingga siapa nanti yang menjadi mak comblangnya dalam pertanahan ini, yang menjadi mafianya, bisa diungkap. Selamat bekerja untuk Pak Adi Cahyanto. Mari kita dukung bersama dan selamat mendorong dan mengawasi kepada Bapak Gus Pardi Gaus dan kawan-kawan di parlemen. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.